Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal Murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsatuha. Al-hadis amma ba'du. Sahabat-sahabat insan Kementerian Agama yang saya cintai, juga muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya di antara 7 program prioritas Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Lalu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Apakah kita bebas beragama? Jawabannya tentu saja tidak. Moderasi beragama adalah cara menjalankan ajaran agama dengan jalan tawassul, cara menjalankan ajaran agama dengan jalan tengah, sehingga seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Jadi agama tidak dimoderasi, melainkan penganut agama menjalankan ajaran agamanya dengan jalan tawasud, dengan jalan pertengahan. Agama tidak perlu dimoderasi, karena justru agama itu sendiri yang mengajarkan prinsip moderasi. Agama itu sendiri yang mengajarkan prinsip keadilan, dan agama itu sendiri yang mengajarkan prinsip keseimbangan. Kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam. Sejak awal, para pendiri bangsa telah mewariskan satu kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah berhasil menyatukan berbagai macam kelompok, agama, etnis, budaya, dan bahasa, sehingga jadilah menjadi jati diri bangsa Indonesia yang agamis, negeri yang agamis, dengan akhlak yang santun, toleran, mampu hidup berdampingan dalam perbedaan, dan mampu berdialog dalam keberagaman. Moderasi beragama adalah sikap dan cara pandang kita untuk menjalani kehidupan dalam menjalankan ajaran agama berasaskan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi 4 pilar. Yang pertama, komitmen kebangsaan, tanamkan rasa cinta tanah air dalam hati seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, anti kekerasan. Yang ketiga, toleransi. Dan yang keempat, penerimaan terhadap budaya, atau disebut lagi dengan menjaga kearifan lokal. Tentu saja budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama. Lalu dengan cara apa kita mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita harus bisa menghargai perbedaan. Allah menciptakan kita berbeda. Apalagi bangsa Indonesia ini berbeda agama, berbeda suku, berbeda etnis, berbeda budaya dan bahasa. Maka kita bisa menahan diri, harus bisa menahan diri untuk tidak merendahkan, tidak menghina, tidak mengolok-olok orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita tidak menghina, tidak berolok-olok orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Ayo menambah wawasan, ayo menambah ilmu pengetahuan, karena yakin sikap bijaksana itu akan timbul dari orang-orang yang berwawasan luas. Yang ketiga, mari kita coba mempraktikkan, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Beristiqomahlah dalam menjalankan ajaran agama kita. Lalu laksanakan sifat-sifat yang telah dicontohkan, sifat-sifat terpuji yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya bersifat jujur,
berkasih sayang terhadap sesama manusia, sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis antara umat beragama. Yang keempat, kita membangun dialog dengan sesama umat beragama. Dan yang paling penting dalam dialog itu adalah kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena banyak sekali orang yang pandai berbicara, tapi sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkanlah pendapat orang lain, lalu duduk bersama. Ketika terjadi masalah, kita bisa saling berdiskusi, sehingga kita bisa mendapat solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir, nomor 5, cara kita mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah tetap menjaga ketenangan, dan jangan mudah terprovokasi. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga postingan. Apabila ada berita-berita yang sampai kepada kita, jangan dulu bereaksi, tapi tabayun dulu. Hadirin rahimakumullah. Mengutip perkataan dari Muhammad Daud Yahya, seorang dosen di Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa moderasi beragama adalah jalan tengah untuk pemahaman dan pengamalan antara tatoruk tasyadud, yang artinya ekstrim kanan yang biasa disebut dengan radikal, dan tatoruk tasyahul yang artinya ekstrim kiri yang disebut dengan menyepelekan ajaran agama. Atau dengan kata lain, moderasi beragama hadir untuk menjadi jalan tengah antara orang yang ifrat, yaitu orang yang berlebihan dalam menjalankan ajaran agama, dan orang yang tafrit, orang yang sangat kekurangan dalam menjalankan ajaran agamanya. Juga moderasi beragama hadir untuk menjadi jalan tengah bagi orang-orang yang termasuk pada golongan ekstrim eksklusif. Yang bagaimana orang yang ekstrim eksklusif itu adalah orang-orang yang merasa bahwa hanya dirinya yang benar, dan orang-orang yang golongan ekstrim yang menyatakan bahwa semua benar. Dalam hal ini, moderasi beragama hadir untuk menjadi penengah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wahai ahlul kitab, janganlah engkau berlebihan dalam agama dengan jalan yang tidak benar. Ada sebuah pantun mengatakan, beli besi ke pasar lama, pembeli sukun sudah ramai. Dengan moderasi beragama, hidup rukun, tenang, dan damai. Akhir kata, saya Aizakia, penyuluh agama Islam dari Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, dengan bangga menyampaikan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-78. Indonesia hebat bersama umat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.